Bab 42, Alam Prajurit Tingkat 5. Setelah menenangkan diri, Wu Cheng akhirnya mulai memberanikan diri bertanya, "Senior naga, bagaimana kamu bisa berada dalam tubuhku?" Suatu saat kamu akan mengetahuinya. Sekarang bukan saatnya untuk kamu mengetahuinya. Bocah, aku harus berterima kasih padamu karena mendapatkan batu esensi darah naga yang telah mengendap jutaan tahun ini dan juga tanduk naga kuno yang berasal dari era abadi. Ucap siluet naga pada Wu Cheng sambil memandang batu merah darah dan tanduk naga kuno di depannya dengan bersemangat. Wu Cheng merasa bingung dengan ucapan naga itu. Namun, wush, sebuah bola cahaya masuk ke dalam kening Wu Cheng. Berbagai pengetahuan tentang naga mengalir dalam ingatnya. Dia sangat terkejut ketika berbagai informasi masuk ke dalam kepalanya. 2 buah item yang dimenangkannya di lelang ternyata memiliki nilai tak terhingga. Ini juga membuatnya merasa seperti orang bodoh. Bocah, batu esensi darah naga merupakan sumber daya yang tak ternilai. Itu sangat bagus untuk memperbaiki garis darah dan memperkuat tubuh sekuat seekor naga. Namun saya meminta tanduk naga kuno itu untuk memulihkan diri. Ucap roh naga pada Wu Cheng. Senior, jika kamu membutuhkannya, maka tidak masalah. Tapi untuk esensi darah naga ini sepertinya sangat baik untuk kultivasiku juga. Baiklah, namun saya tidak bisa menyerap sumber daya itu di sini, agar keberadaan saya tidak diketahui oleh orang lain. Sebelum itu, kamu harus membuat kontrak darah denganku agar kita dapat berkomunikasi langsung. Setelah Wu Cheng melakukan kontrak darah dengan roh naga sesuai dengan petunjuknya, kemudian roh naga berubah menjadi bola cahaya biru bersama tanduk naga yang masih berada di dalam kotak kaca kemudian melesat ke arah timur dunia mandiri. Dia sepertinya mencari tempat yang cocok untuk memulihkan dirinya. Wu Cheng juga sedikit bingung bagaimana roh naga sepertinya bisa terluka. Setelah kepergian roh naga, Wu Cheng juga tidak berdiam diri. Dia meraih batu esensi darah naga di depannya. Dia mulai memfokuskan pikiran dan mulai menerapkan teknik kultivasi miliknya. Aura merah darah mulai keluar dari batu esensi darah naga dan memasuki tubuh Wu Cheng. Awalnya dia merasa nyaman dan hangat pada tubuhnya. Namun tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya panas seperti terbakar. Dari informasi yang diberikan oleh roh naga, itu merupakan kesulitan dalam menyerap esensi darah naga karena merangsang seluruh kekuatan fisik dan organ dalamnya. Wu Cheng terus bertahan pada kondisi panas yang dialaminya. Pantang baginya untuk menyerah begitu saja. Bas, 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 bom, bom, bom. Hanya dalam 2 hari, Wu Cheng berhasil naik tingkat 5 kali. Namun, energi yang terdapat dalam batu esensi darah naga masih tersisa banyak. Wu Cheng tidak berhenti berkultivasi karena batu esensi darah naga dapat sekaligus mengkonsolidasikan pondasi kultivasinya, sehingga dia tidak mengalami kesulitan dalam menaikkan ranahnya. Seminggu kembali berlalu, Wu Cheng sudah menerobos berkali-kali dalam waktu 1 minggu ini. Energi yang terdapat dalam batu esensi darah naga juga sudah menipis dan hampir habis. Keesokan harinya, Wu Cheng akhirnya berhasil menyerap seluruh energi dari batu esensi darah naga. Ranah kultivasinya juga sudah meningkat pesat. Sekarang Wu Cheng sudah berada pada alam prajurit tingkat 5. Hanya dalam 10 hari berkultivasi dia sudah meningkat dari alam pembentukan energi tingkat 2 hingga alam prajurit tingkat 5. Tentunya itu tidak terlepas dari sumber daya yang diserapnya. Mungkin jika hanya menggunakan pil atau inti hewan buas saja, dia setidaknya butuh waktu setidaknya 1,5 bulan untuk berkultivasi. Secara perlahan, Wu Cheng membuka mata dari sikap lotusnya. Dia sedikit menyunggingkan senyum merasakan perkembangannya. Dia menggepalkan tangannya erat-erat, perasaan ini membuatnya tidak tahan untuk mencoba kekuatan barunya. Wu Cheng keluar dari rumah kayu kemudian melesat menuju sebuah bukit kecil di dalam dunia madiri miliknya. Wish, wish. Bola energi yang sangat kuat melesat ke arah sebuah bukit kecil. Bam, bam. Ledakan besar memekakan telinga membuat udara di sekitarnya bergetar. Bukit kecil yang awalnya berdiri kokoh kini telah menjadi kawah besar. Wu Cheng mengeluarkan 80% kekuatan miliknya untuk menyerang bukit tadi. Hahaha, sungguh menyenangkan. Wu Cheng tertawa dengan puas. Tidak sia-sia dia menahan panas di seluruh tubuhnya selama 10 hari berkultivasi. Was! Xialing yang mendengar ledakan tadi langsung menuju ke arah sumber suara. 5 hari yang lalu dia juga mulai berlatih di dalam dunia mandiri. Tentunya dia juga membawa bocah Xiao dan Long ikut serta. Dia dan Wu Zhong bergantian untuk menemani mereka jika berlatih. Nah, ternyata kamu di sini. Ucap Xialing pada Wu Cheng. Iya Bu, aku baru saja selesai berlatih. Mungkin karena terlalu bersemangat jadi aku tidak sengaja menghancurkan bukit itu. Ucap Wu Cheng sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Was, Wu Zhong dan disusul Yun Mei juga tiba. Mereka hanya menyaksikan kawah di depan mereka dengan takjub. Mendengar ucapan Wu Cheng membuat mereka hanya menggeleng kepala. Apakah itu masih bisa disebut tidak sengaja? Sekarang Wu Zhong juga sudah mengalami peningkatan pesat. Sekarang dia sudah berada di alam jenderal tingkat 3. Seluruh sumber daya yang dimilikinya juga sudah habis. Begitu juga dengan Yun Mei, dia sudah berada di dalam pembentukan tubuh tingkat 5. Berkat teknik kultivasi yang diberikan Wu Cheng,
dia dapat mengatasi masalah elemen es miliknya. Selain elemen es, dia juga memiliki elemen air yang sangat kuat. Siang itu Wu Cheng menemani adik-adiknya bermain di halaman rumah. Sekarang rumah besar yang dibangun Wu Cheng di dalam dunia mandiri ditempati oleh keluarganya. Sementara Xialing dibantu Lai Yunmei memasak di dapur. Kakak Cheng, aku juga mau berlatih seperti kakak Chen dan kakak Mei, ucap bocah Shou tiba-tiba pada Wu Cheng. Umurnya memang sudah cukup untuk mulai berkultivasi, namun Wu Cheng juga tidak memaksa mereka. Dia hanya menunggu mereka berinisiatif sendiri. Kenapa adik Xiao ingin menjadi kuat? Kakak Chen, Shou ingin menjadi kuat untuk melindungi kakak Mei, ibu, ayah, kakak Chen, adik Long, dan juga membantu orang-orang, ucap Xiao bersemangat. Baiklah, tapi kamu tidak boleh memaksakan diri dalam berlatih. Kunci dalam berkultivasi adalah pemahaman tentang alam. Karena sumber kekuatan itu adalah alam itu sendiri. Wu Cheng pun mulai menjelaskan pada adiknya itu bagaimana cara untuk berkultivasi. Bocah Long yang berada di situ juga mendengar ucapan Wu Cheng dengan serius. Selesai menjelaskan, Wu Cheng pun memberikan Xiao buku teknik kultivasi tingkat tinggi yang dia ambil dari cincinnya. Kakak Chen, apakah aku juga bisa berlatih seperti kakak Xiao? Ucap bocah Long dengan mata bulatnya. Dia juga tertarik untuk berlatih seperti kakaknya. Kamu masih belum bisa berlatih untuk sekarang, tunggu sebentar lagi agar kamu bisa berlatih, ucap Wu Cheng menjelaskan dengan sabar pada adiknya. Bab 43, Menyerang Klan Han. Selesai makan siang bersama keluarga, Wu Cheng keluar dari dunia mandiri miliknya. Dia menuju ke restoran milik ayahnya untuk menemui Heng Mo. Sekarang restoran milik ayahnya sangat ramai. Berkat kekuatan milik restoran Awan Putih, Heng Mo dapat mengatasi tekanan yang diberikan oleh Klan Han. Beberapa hari terakhir, beberapa kultivator mandiri juga kembali berhasil bergabung dengan kekuatan yang dibangun Wu Cheng. Sekarang kekuatan miliknya sudah bisa disetarakan dengan 3 kekuatan klan di atas di kota Liyuan. Namun mereka masih belum melakukan aksi apapun untuk menunjukkan dominasinya di kota Liyuan. Kekuatan baru yang muncul di kota Liyuan membuat kegelisahan beberapa kekuatan, termasuk 3 klan teratas. Mereka mengkhawatirkan kemunculan kekuatan baru ini akan membuat kekacauan. Untuk saat ini, mereka juga belum mengetahui siapa pimpinan mereka dan apa tujuan dari kemunculan kekuatan baru ini. Yang kekuatan baru ini akan menekan mereka suatu saat. 3 kekuatan teratas juga melakukan diskusi tertutup terkait masalah ini. Mereka akan bersiap untuk bergabung jika suatu saat restoran Awan Putih membuat kekacauan. Heng Mo juga mengalami kemajuan dalam kultivasinya. Berkat inti hewan buas yang diberikan Wu Cheng, dia sudah naik ke alam prajurit tingkat 2. Paman Mo, bagaimana kabar Paman? Sapa Wu Cheng basa-basi ketika sudah berada di ruangan Heng Mo. Saya sehat Tuan Muda. Sepertinya Tuan Muda sudah mengalami kemajuan sekarang, balas Heng Mo. Hanya pencapaian kecil Paman, tidak perlu disebutkan. Oh ya, apakah sudah ada informasi terkait klan Han dan pemburu serigala darah Paman? Tuan Muda, untuk kekuatan klan Han kita sudah mendapat informasi spesifiknya. Patriark mereka berada di alam jenderal tingkat 4. Dia baru-baru ini naik tingkat, sementara ketua agung berada pada alam jenderal tingkat 2. Sementara para tetua berada di alam prajurit tingkat menengah hingga tingkat atas. Anggota klan yang berada di alam prajurit tingkat awal sampai tingkat menengah sekitar 30-an orang. Sementara yang lainnya berada di alam pembentukan energi dan alam pembentukan tubuh. Ucap Heng Mo menjelaskan dengan rinci informasi yang diterimanya. Lalu bagaimana dengan pemburu serigala darah? Markas pemburu serigala darah berada di perbatasan antara kota Duma dan hutan larangan Tuan Muda. Mereka berada di sebuah lembah yang cukup sulit dijangkau. Ini juga membuat kekuatan-kekuatan lain tidak bisa berbuat banyak pada organisasi ini. Jaraknya sekitar 60 km dari sini Tuan Muda. Kekuatan mereka juga cukup mengejutkan. Ketua organisasi itu berada di alam jenderal tingkat 9. Puluhan lainnya berada di alam jenderal tingkat bawah hingga tingkat menengah. Sementara sekitar 150 orang berada di alam prajurit. Dan yang lainnya berada di alam pembentukan energi. Mendengar kekuatan pemburu serigala darah membuat Wu Cheng sangat terkejut. Ternyata pemburu serigala darah ini sangat kuat, mereka memiliki pondasi yang tidak mudah digoyahkan. Sepertinya ini menjadi sulit jika menyerang mereka. Baiklah, apakah sudah ada informasi mengenai kerajaan Yun? Lanjut Wu Cheng. Belum ada Tuan Muda. Saudara Leo dan Liang Hu masih belum mengirimkan informasi terkait kerajaan Yun. Mereka sangat kesulitan untuk menyusup ke dalam istana. Namun seperti yang Tuan Muda duga, kerajaan Yun sepertinya tidak sesederhana kelihatannya. Dan sepertinya ada kekuatan lain yang mendukung mereka. Baiklah, kita kesampingkan dulu mengenai kerajaan Yun. Kita mulai dulu dari klan Han. Bagaimana dengan kekuatan yang kita miliki Paman? Sepertinya kita sudah harus mulai menunjukkan diri. Tidak perlu lagi menunggu turnamen bela diri jenius muda kota Liyuan. Dari pihak kita hanya 5 orang yang berada di alam jenderal Tuan Muda, yang tertinggi hanya manajer Sean. Dia berada di alam jenderal tingkat 5. Beberapa hari yang lalu dia juga berhasil menerobos.
Sekitar 40 orang berada di alam prajurit tingkat awal hingga tingkat atas, sementara seratusan lebih berada di alam pembentukan energi. Namun kita juga harus menunggu 1 hari untuk bisa menyerang, karena sebagian sedang menjalankan misi. Kalau begitu kumpulkan saja yang berada di alam prajurit dan alam jenderal paman. Yang lainnya tidak usah ditarik lagi. Tuan muda, apa kamu yakin kita hanya menyerang dengan kekuatan setengah saja? Mendengar ucapan Wu Cheng membuat Heng Mo sedikit khawatir. Kekuatan klan Han tidaklah bisa dianggap sebelah mata. Mereka menjadi salah satu klan teratas di kota Liyuan juga bukan hanya sekedar ucapan saja. Paman Mo tidak perlu khawatir. Saya sudah memikirkannya. Ucap Wu Cheng dengan yakin. Melihat keyakinan di mata Wu Cheng membuat Heng Mo tidak bisa berkata lagi. Walaupun dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, namun dia tetap melakukan tugasnya. Dia langsung menghubungi manajer Son untuk memulai rencana mereka. Selesai dari restoran ayahnya, Wu Cheng langsung menuju ke penginapan Awan Putih. Dia berencana menunggu hingga esok hari di sini. Wu Cheng memesan kamar di penginapan Awan Putih, walaupun sebenarnya dia juga pemilik tempat ini, namun dia juga tidak ingin terlalu menonjol sehingga tidak memberitahu manajer Son tentang kedatangannya. Setibanya di kamar penginapan, Wu Cheng langsung memasuki dunia mandiri miliknya. Dia juga harus mempersiapkan diri untuk pertempuran esok harinya. Dia juga tidak lupa memberitahu ayahnya tentang rencananya. Mendengar klan Han yang berniat menghabisi putranya membuat Wu Jong meradang. Mereka bahkan yang telah merencanakan sehingga mereka terusir dari klan Wu. Ini membuatnya ingin membalas hal ini. Perbuatan dari klan Han ini sudah tidak dapat dimaafkan lagi, mereka sudah berkali-kali mempersulit putranya dan berencana membunuhnya. Wu Jong tidak ingin tinggal diam, dia juga memutuskan untuk ikut dalam rencana Wu Cheng untuk membalas klan Han. Keesokan paginya Wu Cheng bangun dari kultivasinya. Dia keluar dari dunia mandiri bersama ayahnya. Mereka langsung menemui manajer Sun dan Heng Mo di ruangan manajer. Setelah berbasa-basi sejenak dan berkenalan, mereka pun mulai menuju ke arah klan Han berada. Jumlah mereka sekitar 50 orang. 8 orang berada di alam jenderal dan 40 orang lebih berada di alam prajurit. Tang terkuat di antaranya yaitu manajer Shan, kemudian disusul oleh Hu Zhang dan yang lainnya. Shipan dan Shichang juga ikut serta kali ini. Mereka juga menjadi pemandu dalam memetakan kekuatan lawan. Mereka sebelumnya mendekati anggota klan Han untuk dapat masuk dan mengetahui kekuatan utama klan Han. Awalnya Heng Mo juga sangat terkejut melihat kemajuan kultivasi dari Wu Zhang. Namun setelah melihat kemampuan Wu Cheng juga tidak berkomentar lagi. Tidak aneh jika membandingkan keduanya. Bab 44, Menyerang Klan Han El. Setelah melakukan persiapan dan memberi beberapa arahan, rombongan Wu Qing pun berangkat menuju kediaman Klan Han dengan dipimpin langsung oleh Wu Chen. Pergerakan besar ini menimbulkan kehebohan di kota Liyuan. Banyak yang menduga-duga kemana para kultivator ini pergi. Tidak sedikit juga yang mengikuti dari kejauhan karena penasaran. Setelah berjalan selama setengah jam, rombongan Wu Chen akhirnya tiba di depan gerbang Klan Han. Pasukan besar ini membuat penjaga gerbang ketakutan. Salah satunya langsung berlari ke dalam klan untuk melapor. Brak! Gerbang olah klan Han langsung didorong dengan kasar oleh penjaga gerbang yang melapor itu. Bajingan! Ketua Agung klan Han dibuat murka dengan sikap penjaga yang langsung menerobos olah klan dengan kasar. Apakah kamu ingin mati? Umpatnya pada penjaga itu. Gawat, gawat Patria! Ucap penjaga itu dengan ngos-ngosan. Katakan dengan jelas, kalau tidak ada hal penting aku akan menghabisimu. Teriak Ketua Agung Han Zeng pada penjaga. Patria, Ketua Agung, di luar ada orang-orang dari restoran Awan Putih. Mereka berjumlah sekitar 50 orang, yang terlemah dari mereka berada di alam prajurit tingkat awal. Ucap penjaga setelah menarik nafas dalam-dalam. Mendengar itu, Patria Klan Han langsung berdiri dari kursinya. Dia keluar olah klan dengan diikuti oleh para tetua yang sedang berkumpul. Patria Klan Han juga memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan klan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi kedatangan tamu tak diundang ini membawa kekuatan besar. Sesampainya di depan gerbang, Patria Klan Han menyipitkan matanya. Tamu yang datang membawa orang membunuh yang sangat kuat. Sepertinya mereka datang dengan maksud yang tidak baik. Manajer Sean, ada tujuan apa Anda datang dengan pasukan yang banyak ke klan Han-ku? Ucap Patria Klan Han pada manajer Sean yang berdiri di sebelah kanan Wu Cheng. Dia mengira kalau rombongan ini dipimpin oleh manajer Sean dari restoran Awan Putih. Manajer Sean yang mendengar pertanyaan itu, alih-alih menkawap, dia malah melihat ke arah Wu Cheng di sebelahnya. Patria Klan Han, saya datang ke sini untuk menagih hutang dengan Ketua Agung Han Zeng. Jadi saya harap Anda menyerahkannya dengan sukarela bersama putranya Han Fu. Ucap Wu Cheng dengan tegas. Anak muda, jaga sikapmu itu, apakah kamu sedang mencari mati? Ucap salah satu tetua Klan Han. Sebelum dia ingin melanjutkan ucapannya, Patria Klan Han mengangkat tangannya untuk menyuruhnya berhenti berbicara. Anak muda, apakah kamu yang bernama Wu Cheng? Saya sarankan untuk bertindak terlalu jauh. Ucap Patria Klan Han setelah memastikan kalau tamu Klan Han ini dipimpin oleh seorang pemuda. Bagaimana dia bisa merendahkan diri kepada seorang pemuda yang masih berusia belasan tahun?
Apakah saya perlu menjelaskannya lagi? Balas Wu Cheng. Tiba-tiba dari arah belakang Patria Klan Han, muncul Tetua Agung Han Seng dengan pasukan anggota Klan Han yang telah dikumpulkannya. Baiklah, saya anggap ini adalah tanggapan dari Klan Han dari permintaan saya. Jangan salahkan saya kalau bertindak kejam, ucap Wu Cheng ketika melihat kedatangan Tetua Agung Han Seng bersama anggota Klan Han lainnya. Mendengar ucapan itu membuat Patria Klan Han dan Tetua Agung Han Seng mendengus dingin kemudian bersiap untuk memirang. Paman Shon, saya serahkan Patria Klan Han padamu. Biarkan saya mengurus bajingan tua Han Seng itu, ucap Wu Cheng sambil melirik ke arah manajer Shon. Nah, biarkan ayah yang mengurus bajingan tua itu, dia memiliki ranah yang lebih tinggi darimu, ucap Wu Jong saat mendengar permintaan Wu Cheng. Ayah tidak perlu khawatir. Ayah bantu saja yang lain, jika saya tidak mampu melawannya nanti, saya akan mundur. Melihat keyakinan di mata Wu Cheng membuat Wu Jong hanya mengangguk ringan. Dia tahu kalau putranya itu tidak akan bertindak impulsif pada situasi seperti ini. Wush, wush. Tanpa menunda waktu, Wu Cheng langsung maju mulai menyerang dan diikuti yang lainnya. Pertempuran sengit pun terjadi, Wu Cheng langsung menuju ke arah Tetua Agung Han Seng, namun dia dihalangi oleh anggota Klan Han lainnya. Wu Cheng menarik pedangnya dan langsung menebas ke arah depan. Cahaya energi pedang melesat dan membelah anggota Klan Han yang menghalanginya itu. Salah. Tetua Agung Han Seng saat melihat itu, namun dia kembali tersadar setelah melihat energi pedang Wu Cheng kembali menuju ke arahnya. Bocah, aku akan membunuhmu. Ting de. Bom. Ting. Bom. Gerbang Klan Han yang awalnya berdiri kokoh kini menjadi runtuhan, cipratan darah pun menghiasi jalannya pertempuran. Korban pun mulai berjatuhan. Namun terlihat jelas kalau pertempuran masih imbang. Wu Cheng kini juga bertarung sengit dengan Tetua Agung Han Seng. Dia mengerahkan kekuatannya untuk memojokkan Han Seng. Walaupun masih belum bisa mengalahkannya, namun sampai saat ini dia masih berada di posisi yang menguntungkan. Di sisi lain, pertarungan antara manajer Shon dan Patria Klan Han juga sama, walaupun ranah mereka berbeda setingkat, namun manajer Shon masih belum bisa menumbangkan lawannya. Wei Zhang juga tidak ketinggalan. Dia bahkan telah membunuh satu orang lawan dan berpindah membantu yang lainnya. Awalnya dia sangat mengkhawatirkan pertarungan Wu Cheng dengan Han Seng. Namun setelah melihat kemampuan anaknya itu, dia kini bertarung dengan fokus. Dia menyerang dengan membabi buta. Pertarungan kini telah berlangsung selama 15 menit. Sejauh ini, pihak Klan Han mulai terpojok oleh serangan-serangan membabi buta dari lawannya. Walaupun mereka menang dalam segi jumlah, namun mereka kalah dari segi kualitas. Patria Klan Han yang melihat hal itu mulai merasa menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal karena kini tidak ada jalan keluar selain bertarung habis-habisan. Seharusnya dari awal dia mempertimbangkan permintaan Wu Cheng. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi. Wu Cheng yang masih belum bisa merobohkan Tetua Agung Han Seng juga berpikir keras. Walaupun tidak ada dari pihaknya korban jiwa, namun sudah banyak yang luka ringan hingga luka parah. Dia kemudian memasukkan pedang ke dalam cincin penyimpanannya. Teknik pukulan naga penghakiman, ucap Wu Cheng sambil mengalirkan energinya ke seluruh tubuhnya. Siluet naga biru muncul di belakangnya dengan aura yang sangat buas. Pertempuran pun berhenti sejenak. Semua sangat terkejut melihat teknik yang digunakan oleh Wu Cheng. Bahkan orang-orang yang berada di dekatnya merasa sesak dan kemudian menjauh. Roar! Siluet naga mengaum dengan keras. Setiap orang yang merasakan itu merinding ketakutan. Teknik yang menakutkan. Batin mereka. Hancurkan! Teriak Wu Cheng dengan lantang. Siluet naga melesat ke arah Tetua Agung Han Seng. Merasakan bahaya kematian, dia juga tidak berdiam diri. Tebasan kematian. Energi pedang yang mengandung aura kematian melesat menyambut serangan Wu Cheng. Bam! Bam! Bab 45. Hancurnya Klan Han. Benturan kedua serangan membuat udara di sekitar bergetar. Siluet tebasan pedang menguap di udara seperti asap. Sementara siluet naga milik Wu Cheng terus melaju ke arah Tetua Agung Han Seng. Tetua Agung menggertakkan gigi melihat serangannya menguap begitu saja. Tanpa banyak berpikir, dia langsung mengerahkan seluruh energi miliknya membentuk perisai untuk menahan serangan Wu Cheng. Bam! Debu beterbangan menghalangi pandangan. Setelah debu menghilang, semua mata menuju ke arah Tetua Agung Han Seng berada. Sebuah cukup besar tercipta oleh serangan Wu Cheng tadi. Di tengah kawah terdapat Tetua Agung Han Seng yang bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia memandang ke arah Wu Cheng berada. Penyesalan kini menjalar di dalam hatinya. Berkat dirinya, sepertinya klan yang sudah berdiri selama ratusan tahun kini berakhir di tangan seorang pemuda. Tuh, Tuan Muda Wu Cheng. Saya yang bersalah. Ampuni anggota klanku. Mereka tidak mengetahui apa-apa, ucap Han Seng dengan terbata. Kesalahan seorang pemimpin akan ditanggung oleh seluruh anggota klannya. Jadi terima saja kematianmu, dan beri penjelasan kepada mereka yang mati karenamu. Wu Cheng kembali melesat ke dalam kawah dan langsung menebasa kepala Han Seng. Salah.
Paman-paman semua, kita selesaikan dengan cepat. Bunuh siapapun yang melawan kecuali anak-anak dan wanita yang tidak berkultivasi. Ucap Wu Cheng setelah selesai memenggal kepala Han Zeng. Manajer seran yang melihat Wu Cheng telah selesai memenangkan pertarungannya kini kembali menyerang Patria Klan Han dengan gencar. Kematian tetua agung juga membawa dampak yang signifikan. Bahkan ada beberapa anggota klan Han yang telah menyerah dan membuang senjatanya. Setengah jam pun berlalu, akhirnya anggota klan Han yang masih memberikan perlawanan telah mati semua. Genagan darah memenuhi halaman depan klan Han. Pemandangan ini cukup memilukan, potongan-potongan tubuh berserakan di mana-mana. Wu Cheng berdiri memandangi potongan mayat. Ada rasa pilu di dalam hatinya melihat semua itu. Wu Zhong yang melihat itu juga menghamirinya. Nah, setiap perang akan ada korban jiwa. Ini adalah dunia yang kita tempati saat ini, penuh dengan keserakahan dan pertumpahan darah. Kamu harus menguatkan hatimu untuk itu. Nasihat Wu Zhong pada anaknya. Aku mengerti ayah, balas Wu Cheng sambil mengangguk kepalanya. Dia memang sedikit tertekan dengan kejadian ini, namun beberapa kali mengalami situasi antara hidup dan mati membuatnya semakin yakin kalau tidak ingin dibunuh maka harus membunuh. Asap hitam mulai membumbung di atas bangunan klan Han. Itu menandakan keruntuhan klan Han dari kota Liyuan. Namun dari sekian banyak anggota klan Han yang mati, Wu Cheng masih belum menemukan otak dari kehancuran klan Han, yaitu Han Fu. Sepertinya dia memang tidak berada di klan saat ini. Puluhan orang yang sebelumnya mengikuti rombongan Wu Cheng dari jauh menjadi saksi mata dari kehancuran klan Han saat ini. Hanya dalam hitungan menit setelah rombongan Wu Cheng membersihkan klan Han dan membiarkan anak-anak dan wanita, puluhan kultivator tingkat tinggi di kota Liyuan berdatangan ke reruntuhan klan Han. Tujuan mereka tentunya berbeda-beda. Ada yang memang hanya ingin memastikan saja, tak sedikit pula yang ingin mencari keuntungan. Namun sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun karena Wu Cheng dan pasukannya telah membersihkan harta milik klan sebagai harta rampasan perang. Berita kehancuran klan Han menjadi topik panas di setiap sudut kota. Klan yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun di kota Liyuan, kini telah hancur dalam sehari. Banyak yang tidak percaya dengan berita itu langsung datang ke lokasi klan Han berada untuk memastikan. Sekembalinya dari perang, Wu Cheng tak lupa mengarahkan anggotanya kembali. Harta rampasan perang kali ini sangatlah besar. Namun Wu Cheng juga berlaku adil pada mereka semua. Dia hanya mengambil beberapa sumber daya yang dibutuhkannya. Sementara sisanya dibagikan dengan rata oleh Heng Mao dan manajer Sean. Tak lupa, anggota yang belum ikut berperang juga mendapat bagian walaupun tidak sama. Mereka juga semakin mengagumi sikap Wu Cheng yang tidak memonopoli hasil rampasan sendirian. Banyak yang terluka parah akibat perang, dan sebagian juga luka ringan. Mereka merasa puas dengan hasil kali ini. Selesai membuat pengaturan, Wu Cheng kembali ke kamar penginapan bersama dengan ayahnya. Dia kembali memasuki dunia mandiri miliknya untuk memulihkan diri. Walaupun dia tidak terluka parah, namun beberapa luka sayatan di tubuhnya juga ada yang masih mengeluarkan darah. Sesampainya di rumah kayu, dia mengeluarkan pil pemulihan langit tingkat sempurna dan mulai memulihkan dirinya. Wu Zhang juga melakukan hal yang sama, memulihkan diri di menara kultivasi. Penguasa kota Liyuan yaitu Klan Hao. Patria Klan Hao yang mendengar kehancuran klan Han langsung mengundang klan Wu untuk beraliansi jika kekuatan restoran awan putih menyerang salah satu di antara mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi penguasa kota jika seandainya restoran awan putih berniat menguasai kota Liyuan maka akan menjadi kekacauan besar sepanjang kota Liyuan berdiri. Wu Huangfu, yaitu Patria Klan Mu yang mendengar berita itu juga sangat terkejut. Lebih terkejut lagi ketika mengetahui kalau yang memimpin penyerangan klan Han adalah Wu Cheng bersama dengan Wu Zhong yang merupakan anggota klannya sendiri yang ialah dia usir. Klan Wu yang sebelumnya terpuruk oleh kehilangan anggota klan yang menjalankan misi di kerajaan Yun semakin dibuat jatuh. Mereka bahkan mengkhawatirkan kalau Wu Cheng akan menyerang klan Wu untuk membalas mereka sebelumnya. Berbeda dengan Wu Huangfu, raut wajahnya seperti orang yang habis makan kotoran. Ternyata dia telah membuang mutiara berharga dari klannya hanya karena hal yang konyol. Perasaan ini membuatnya sangat frustasi. Dia semakin terpuruk dengan situasi ini. Keesokan paginya, Wu Cheng keluar dari kultivasinya. Dia tak lupa sarapan bersama ibu dan adik-adiknya di dunia mandiri miliknya. Sementara Wu Zhong sepertinya masih memulihkan dirinya di menara kultivasi. Ibu, Cheng'er berencana untuk kembali berlatih di hutan larangan. Apakah ibu akan tetap berada di sini atau ingin keluar? Tanya Wu Cheng pada Xiaoling setelah selesai sarapan bersama. Nah, ibu sepertinya ingin terus berada di sini sementara. Ibu berencana untuk menerobos ke alam raja di dunia mandiri milikmu. Ibu sudah lama berada di alam jenderal tingkat akhir. Namun ibu tidak bisa menerobos di luar karena ibu takut bencana petir terobosan ibu akan menimbulkan kekacauan. Wu Cheng yang mendengar itu dibuat kebingungan namun dia tidak menanyakannya karena ibunya juga tidak berniat menjelaskannya.
Baiklah jika ibu maunya begitu. Wu Cheng keluar dari dunia mandiri dan tiba di kamarnya. Dia langsung menuju ke ruang manajer Son untuk mengutarakan kepergiannya untuk berlatih.